saya dapat apa? Kalau itu menguntungkan ya why not, akhirnya jadi begitu. Bukan why ya, tapi why not? Kenapa tidak gitu kan? Ambil aja gitu kan. Nah, ini yang seringkali kemudian terjadi, baik dalam konteks material maupun non material. Di persidangan juga terbukti ya tidak ada kepentingan dia gitu. Dia hanya menjalankan perintah, yaitu presiden. Kita tahu presidennya siapa, Kang Ponsen ya, Pak Mul. Nah, itu kan. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya kalau mau dikejar, ini pengadilan nih, kalau mau dikejar, itu mestinya ya harusnya ke Pak Mul dong, bukan hanya sekedar kemudian ke Pak Tom ya. Nampaknya Bu Mega sekarang sudah agak sedikit geser gitu ya dengan Pak Prabowo, sehingga ini menjadi pertanyaan, apakah nanti benar-benar matahari yang sesungguhnya itu akan muncul atau tetap matahari yang yang sebelumnya itu masih terus berusaha ingin tampil gitu ya. Bahwa kita berharap bahwa hanya dengan Islam saja. Makanya jangan pernah kemudian momen kemerdekaan ini nanti ya, dan momen konsolidasi ini menjadi malah makin jauh ya dengan Islam. Nah, dengan itulah kita punya harapan, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kontribusi dan tanggung jawab kita untuk para pemimpin ini, agar nanti apa yang kita harapkan tadi semakin bisa kita lakukan. Dengan Islam yang kafah, insya Allah Indonesia akan berkah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pemirsa Royah TV, hari ini kita akan mengambil tema yang sangat hangat di kesempatan pekan ini. Apa itu? Yaitu abolisi, amnesti. Apakah ini adalah konsolidasi ala Prabowo? Nah, ini akan kita bahas. Pemirsa, beberapa waktu lalu, ya tempatnya di hari Kamis tanggal 30 Juli 2025, DPR ngetok palu berkenaan dengan permintaan persetujuan dari Presiden tentang persoalan abolisi dan juga amnesti terkait pada keputusan Tom Lembong dan juga Hasto. Menarik untuk kita bahas, kenapa? Karena ternyata dalam dunia demokrasi ya, itu di alam seperti ini keputusan-keputusan itu kadang berubah, dan perubahan itu sangat cepat. Tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan, dan ini yang akan kita bahas. Pemirsa, kita tidak akan membahas tentang aspek hukumnya, tapi kita akan bahas tentang aspek politiknya. Sebelah mana ini ada kebijakan seperti ini, dan nanti kebijakan tersebut akan bermanfaat bagi siapa? Oleh siapa, bagi siapa. Ini penting. Kenapa? Agar kita bisa paham, terbuka ya, sehingga kita tidak tidak akan terbawa kepada arus atau kepada satu dorongan tersendiri ya dari para penguasa. Oleh karena itu kita akan bahas bersama salah seorang ustadz, dan beliau juga adalah pengamat politik. Siapa beliau? Kita akan sama-sama bahas dengan beliau. Jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji, jangan lupa like, comment, and share. Hari ini spesial interview masih membahas tentang abolisi, amnesti,
konsolidasi ala Prabowo. Nah, ini akan kita bahas bersama seorang Ustadz Dr. Muhammad Rian MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Wih, ini yang saya suka nih, tetap semangat. Terima kasih Ustadz bisa hadir di studio di tengah kesibukan, ngisi sana sini. Ustadz, menarik ya. Kemarin kita ketar-ketir dengan keputusan pengadilan 4,5 tahun yang katanya Tom Lembong seharusnya bebas. Begitu juga dengan Hasto 3,5 tahun yang mestinya juga ini adalah kasus terdahulu. Kenapa diangkat lagi? Sekarang ada amnesti dan juga ada abolisi. Gimana menurut Ustaz? Tafadhol. Ya, terima kasih Kang Ponsen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Kang Ponsen, kalau kita lihat ini memang fenomena yang tentu kalau dalam politik saya sering sampaikan itu ada panggung depan, ya, front stage namanya, ada panggung belakang, gitu. Artinya gini, kita akan mudah untuk memahami ini sebenarnya, tidak terjebak nanti di dalam gejala atau orang biasanya akademisi menyebutnya sebagai simptom, gejala-gejala gitu, hanya fenomena saja yang ada, tetapi dalam politik itu sekali lagi ada yang namanya panggung depan, ada panggung belakang. Itu secara konsep. Artinya apa? Jangan pernah membayangkan bahwa panggung depan dengan panggung belakang itu senantiasa sama. Bisa sama ya, bisa juga berbeda, mungkin, sangat mungkin. Gitu. Jadi kita akan nanti menemukan fenomena misalnya di depan bisa jadi saling caci maki gitu kira-kira, saling serang menyerang, tapi di belakang ya ketawa-ketawa, mungkin ngopi-ngopi malah. Itu banyak kasus terjadi, atau sebaliknya, di depan mungkin kelihatannya gembira, tapi ternyata di belakang ada katakanlah semacam pressing, ada tekanan-tekanan, ada kompromi-kompromi, mungkin itu bisa kemudian terjadi. Gitu. Nah, itu yang pertama poinnya untuk memahami politik ya secara umum. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan fenomena abolisi dan amnesti ini itu sebenarnya juga, kalau saya sebagai pengamat politik sebenarnya tidak terlalu kaget juga, gitu ya, dalam pengertian bahwa tentu ada sekuen, ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang kemudian memang itu menjadi semacam momen untuk kemudian para pemain dalam hal ini politisi-politisi ini untuk melakukan tentu tindakan-tindakan ya dalam konteks ya seperti yang tadi disinggung, bagaimana agar kemudian dia tetap eksis, dia tetap solid, dia tetap kuat begitu kan. Makanya kalau Kang Ponsen tadi menyebut tentang apakah ini konsolidasi, nanti kita bahas di belakang. Betul. Gitu ya. Tapi bahwa ketika kemudian seseorang, ya saya sering menyebutkan kalau dalam bahasa politik sekuler itu biasanya disebutnya who get what gitu. Siapa dapat apa gitu. Kalau misalnya saya dapat apa nih kalau dukung Anda? Saya dapat apa nih kalau mau jauhi dia? Nah, gitu kan. Jadi ada semacam ini. Tapi di politik di politik sekuler kadang-kadang pertanyaan yang terkait dengan why-nya, kenapa gitu, kenapa kemudian saya harus menjauhi, kenapa saya harus mendekati dia, itu kadang-kadang tidak menjadi ukuran. Seringkali ya pokoknya who get what tadi itu, saya dapat apa, kalau itu menguntungkan ya why not, akhirnya jadi begitu, bukan why ya, tapi why not, kenapa tidak gitu kan, ambil aja gitu kan. Nah ini yang seringkali kemudian terjadi, baik dalam konteks material maupun non material. Material itu artinya dapat sejumlah katakanlah tadi keuntungan yang sifatnya memang dipertukarkan begitu, atau kemudian tadi yang non material tentu nanti ada dukungan, ada konsolidasi, ada berbagai macam. Nah, yang ketiga yang saya ingin coba masuk, kalau kita ini sedikit meskipun ini tidak kita bahas secara hukum ya, kita masuk dulu apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan memberikan abolisi dan amnesti ini memang kalau dilihat secara normatif itu ya hak presiden, hak prerogatif. Nanti ada juga yang lain, ada grasi, ada rehabilitasi dan seterusnya. Nah, menurut Undang-Undang Darurat nomor 11 ya tahun 54 ya, abolisi itu adalah, ini per definisi aja dulu ya, adalah satu hak untuk menghapus seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapus tuntutan pidana gitu ya kepada seseorang terpidana serta melakukan penghentian gitu ya apabila putusan tersebut dijalankan. Jadi secara sederhana
abolish itu kalau dalam bahasa Inggris ya menghapus gitu. Jadi ada kasus, kemudian nanti dengan otoritas dia sebagai presiden, tentu nanti di situ ada persetujuan DPR yang tadi disinggung itu ya. Tetapi sebenarnya substansinya tetap itu adalah hak daripada presiden. Jadi kalau banyak orang mengatakan kenapa ke Tom Lembong dan kenapa ke Hasto, kenapa tidak yang lain, gitu. Itu nanti ya terserah dialah, gitu. Gitu. Jadi tidak ada semacam keharusan lah itu untuk menjelaskan apa begitu kan kira-kira itu. Kemudian amnesti itu adalah kalau secara pernyataan itu adalah ya pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang ya tentang pencabutan semua akibat ya dari pemidanaan ya yang kemudian terjadi dalam satu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana. Nah, ini yang menarik kasusnya Hasto yang amnesti, yang Tom Lembong kan abolisi. Ya, kemudian yang amnesti ini adalah Hasto. Ini sebenarnya secara substantif ya hampir sama sebenarnya bentuknya karena itu hak prerogatif. Tapi yang menarik adalah bahwa kalau Tom Lembong kan sendiri, biasanya abolisi itu perorangan gitu. Sementara kalau amnesti itu biasanya amnesti massal itu biasanya mestinya banyak. Nah, yang menarik ini cuman sendirian dalam pengertian yang muncul itu Hasto. Tapi jangan lupa Kang Ponsen, hari-hari ini atau tepatnya hari ini kan kita sudah masuk bulan Agustus. Biasanya menjelang 17 Agustus itu ada semacam tadi pemberian gerasi, kemudian amnesti secara banyak. Nah, ini kelihatannya ini oleh tadi aktor-aktor politik dimasukkan ke dalam momen ini gitu. Sehingga tidak terlalu kentara begitu kira-kira dan kalau orang mengatakan mulus lah gitu kira-kira. Dan jangan lupa hari-hari ini juga Hasto bagaimanapun dia adalah petinggi PDIP, dia sekjen dan sekarang lagi kongres gitu di Bali dan pernyataan politik yang paling utama itu menarik, yaitu apa? Dukung pemerintahan Prabowo. Gitu. Sudah ada komando ya? Ya, sudah ada ini. Jadi nanti kita akan lihat, tapi saya ingin memberikan bantalannya dulu ya yang tadi itu. Jadi sekali lagi satu tadi kita harus lihat panggung depan, panggung belakangnya dari pengambilan keputusan, kemudian yang kedua tadi dari segi bagaimana kemudian kita melihat ini dalam konteks keuntungan politik, gitu, political gain-nya itu, dan yang ketiga adalah dari segi tadi fakta abolisi dan amnestinya ini dari aspek hukum ya pada satu sisi, tapi aspek politiknya itu nanti kita bisa lihat apa yang akan nanti terjadi setelah dua hal ini dilakukan oleh Prabowo ke depan. Nah, gitu. Itu nanti kita akan coba lihat lebih detail. Oke, sip. Oke. Baik, berarti kalau begitu ada syarat kepentingan ketika misalkan presiden itu memberikan satu keputusan tentang abolisi dan juga amnesti. Sangat. Baik, sangat ya? Ya, sangat. Baik Ustadz, itu jangan dijelaskan, kita masuk ke segmen yang kedua nanti. Pemirsa, luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Rian bahwa kita juga akhirnya bisa terbuka ya. Dalam panggung politik itu ternyata ada dua panggung, pemirsa. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Kadang sama, kadang berbeda. Nah, ini yang harus kita lihat. Orang-orang pengamat politik pasti jeli melihatnya ya, apakah sama atau tidak. Kalau kita barangkali harus dipandu gitu ya. Oleh karena itu, simak terus pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Luar biasa pembahasan kita tadi di segmen pertama. Ustadz Muhammad Rian sudah membahaskan kepada kita bahwa panggung politik itu ada dua, depan dan belakang. Ya, hati-hati pemirsa, tidak semua yang nampak di depan itu sama dengan yang di belakang. Oleh karena itu kita butuh orang-orang atau para analis politik itu agar bisa membongkar itu semua. Dan tentunya dengan pemirsa hadir menyimak acara ini, pemirsa akan kita sama-sama untuk bongkar itu semua ya. Baik, Ustadz. Ini kaitannya dengan tadi ya, ada kepentingan di dalamnya. Kira-kira kepentingannya apa sih? Tafadhol, Ustadz. Mau diberitahu atau enggak? Mau tahu mau tahu banget. Mau aja, mau kalau banget. kata anak-anak muda sekarang. Ya, jadi pertama gini, Kang Ponsen, kalau kita lihat tadi sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa ini kan kalau bahasa Pak Prabowo selaku presiden itu kan
ini dikeluarkan secara normatif itu dalam rangka persatuan nasional, gitu. Jadi artinya sudah sering kita dengar narasi-narasi beliau itu kan sering merangkul semua pihak, gitu ya. Jadi artinya dia ingin bahwa Indonesia ini tidak ada yang mengalami istilahnya itu keterpinggiran, ada yang dipinggirkan, ada yang kemudian istilahnya dirangkul gitu. Dia ingin mencoba merangkul itu semua. Itu narasi yang dibangun. Dan saya kira kalau dalam konteks ini tadi menjadi sangat relevan. Kenapa? Karena coba kita lihat satu persatu. Abolisi ini untuk Tom Lembong. Siapa Tom Lembong? Kita tahu bahwa dia adalah bagian daripada timnya Abah Anies. Anies Baswedan. Ya kan, yang ada di situ. Kalau kita lihat ke belakang, dan memang secara fakta hukum yang kemudian ada itu dia membangun atau istilahnya mendapatkan satu dukungan publik yang sangat luar biasa sebenarnya, karena memang ada banyak gejala atau banyak indikasi bahwa di situ memang ada apa yang disebut dengan kriminalisasi. Itu artinya dia sudah lama tidak jadi menteri yang perdagangan setelahnya juga banyak melakukan yang sama, dan di persidangan juga terbukti ya tidak ada kepentingan dia, gitu. Dia hanya menjalankan perintah, yaitu presiden. Kita tahu presidennya siapa, Kang Ponsen, ya, Pak Mul. Nah, itu kan. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya kalau mau dikejar, ini pengadilan nih, kalau mau dikejar, itu mestinya ya harusnya ke Pak Mul dong, bukan hanya sekedar kemudian ke Pak Tom ya, yang ada di situ. Sehingga di sini ada nuansa yang memang terasa menurut banyak opini publik itu sangat-sangat kental dengan kriminalisasi, gitu. Artinya apa? Ketika ini ada abolisi, ya secara sederhana orang awam lah gitu, itu bisa menangkap, oh ini berarti nanti ada harapan satu keluarga, katakanlah maksudnya Indonesia sebagai satu keluarga gitu ya, itu nanti akan ini lagi, akan akur lagi, gitu kan. Sehingga itu masuk, dan Pak Anies juga tadi saya lihat di televisi sudah menyampaikan terima kasih, gitu. Jadi semacam menjadi wakil lah untuk para tadi anak-anak Abah gitu kira-kira. Nah, satu sisi ya amnesti untuk siapa? Untuk Hasto. Hasto itu tadi saya katakan sekjen PDIP, satu partai yang sekarang kemudian juga boleh dibilang sebenarnya dia juga tidak jelas secara tegas gitu ya, jelas ininya posisinya, karena dia tidak ada wakil di kabinet, tapi dia juga tidak melakukan oposisi, gitu. Dan statement yang tadi saya bilang, Bu Mega sudah mengatakan bahwa akan mendukung gitu ya pemerintahan Pak Prabowo. Tapi menarik kata-katanya, Kang Ponsen, pemerintahan Pak Prabowo, bukan Prabowo Gibran. Kemana itu satu lagi? Ketinggalan kali. Kata-kata yang belakang ini yang menarik nanti, yang kita bisa ulik nanti gitu. Kenapa kemudian statement ini menarik itu, dan itu terbuka, bukan Prabowo Gibran, tapi Prabowo. Gitu. Dan itu sebenarnya tadi mengindikasikan bahwa ya tentu dia semakin besar kekuatan politik yang dia miliki itu dengan pembebasan ini, dan memang ada tadi kalau dianggap nuansa politis juga ada, walaupun tetap nuansa kriminal karena kasusnya itu penyuapan, juga seharusnya tidak boleh tidak boleh dihilangkan begitu saja. Tapi karena lagi-lagi ini hak, maka kita melihat nuansanya itu adalah bagaimana dukungan daripada partai ini, Bu Mega ini bisa, dan itu udah jelas langsung tadi, langsung kontan Kang Ponsen. Begitu ini bebas, ya maksudnya dalam konteks ini langsung ada satu respon gitu. Jadi antara tindakan aksi dan reaksi itu langsung gitu. Artinya sama dengan yang tadi disampaikan oleh tadi Pak Anies mewakili pendukung-pendukung dia, termasuk ke dalam Tom Lembong tadi itu. Artinya apa? Secara sederhana kita bisa membayangkan, Kang Ponsen, bahwa apalagi ini momennya 17-an, ya 17-an itu kan ya tadilah momen kita untuk bersatu gitu ya, atas nama bangsa dan seterusnya. Tetapi kemudian kita lihat di situ siapa yang kalau dalam bahasa politik diuntungkan, sebenarnya di sini adalah presiden, jelas itu. Gitu. Karena presiden tentu saja dengan tindakan ini itu benar-benar menunjukkan bahwa dia itu punya power. Gitu.
Dan tadi yang kenapa kaitannya nanti dengan kenapa kata-katanya mendukung Prabowo, ya pemerintahan Prabowo, ini juga ada yang tidak nyaman, Kang Ponsen. Karena apa? Karena Gibran itu kita sudah tahu lah ya, kita sudah sering bahas di Roya TV bahwa pendukungnya atau yang menominasikan ya tentu saja bapaknya. Dan kita tahu Pak Mul ini juga punya kepentingan gitu kan. Karena jangan lupa banyak kemudian pihak yang meyakini bahwa dua kasus ini, baik Pak Tom maupun Hasto, itu kemudian ada unsur cawe-cawe daripada kekuatan Pak Mul, gitu. Nah, inilah yang kemudian membuat satu sisi seneng kan ini dua pihak, gitu ya. Artinya dari kubu PDIP maupun juga kubu Anies Baswedan pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain juga kemudian memberikan pesan. Ya, ada sebagian pengamat yang ngomong ada membuat geger di Solo, gitu. Karena kemarin Pak Prabowo ke sana dikirain biasa katanya, kok presiden sowan lagi ke mantan gitu kan. Ternyata kata sebagian ini di-prank. Maksudnya dia balik lagi ke Jakarta malah mengumumkan abolisi dan amnesti tadi. Mungkin maksudnya sana jangan diganggu Pak gitu, mungkin gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat ini betul apa yang disampaikan Kang Ponsen, keuntungan politik terbesar sebenarnya ya tentu masing-masing punya keuntungan, tetapi kalau kita lihat secara sederhana sajalah dari yang nampak gitu ya, itu artinya Pak Prabowo ini dari dalam negeri konsolidasi kekuatannya juga semakin kokoh. Kenapa? Karena dalam konteks DPR pun itu kemarin juga tanpa hambatan yang berarti, pokoknya setuju aja yang ada di situ. Kan kita ingat Kang Ponsen, DPR sekarang itu kan kurang lebih kalau minus PDIP dari 8 partai itu ya yang masuk ke DPR itu kurang lebih kekuatannya mungkin saya kira sudah lebih dari 70%, gitu. Artinya apa? Berarti ya tinggal ketok palu aja gitu. Kalau Pak Prabowo bilang pengen abolisi dan amnesti ya tinggal disetujui aja, dikonsolidasikan. Artinya apa? Artinya ini tentu bagian dari upaya ya untuk tadi kalau bahasa saya sepakat ini bagian dari upaya konsolidasi gitu untuk melakukan satu katakanlah tadi upaya bersama ya membangun bangsa ini gitu. Nah, pertanyaannya kan nanti apakah iya gitu. Gitu karena itu nanti kita akan lihat. Cuman sampai di scene ini kita melihat bahwa langkah ini banyak dipuji, apalagi nanti Kang Ponsen September Pak Prabowo itu menurut jadwal itu dijadwalkan akan pidato di PBB, gitu ya. Selama ini kan konon katanya 10 tahun terakhir itu Presiden RI itu tidak pernah pidato di PBB. Mungkin perlu bahasanya. Nah, ini kesempatan dan pasti dia mendapat semacam support yang sangat kuat sekali bahwa hukum itu, itu mungkin kira-kira kalau kita bayangkan pidatonya Pak Prabowo nanti itu, hukum itu harus kemudian membela semua pihak, gitu kira-kira gitu kan, tidak ada yang didiskriminasi kayak gitu kan kira-kira. Nah ini itu saya kira inilah mungkin kalau menurut saya sisi lain gitu. Tapi yang menurut saya pertanyaannya adalah apakah dengan kekuatan yang semakin besar itu nanti konsolidasi itu akan menghasilkan sebuah solusi gitu untuk negeri ini. Itu yang saya kira kita perlu nanti dalami. Baik. Sebelum ke situ, Ustaz, ini yang menarik tentang tadi yang siapa yang diuntungkan. Ya. Nah, berarti kan kalau ada yang diuntungkan, ada nggak yang dirugikan? Ya. Tadi kan Ustaz sudah spill tadi ya. Ternyata ada yang dirugikan, misalkan keluarga Solo dirugikan. Ya. Presiden diuntungkan dengan 2 dukungan baru dari PDIP dan juga kelompoknya Abah. Nah sekarang tapi ada kelompoknya misalkan Projo ini yang nanti apakah dia itu nanti akan balik menyerang atau bagaimana? Ya, kita belum tahu, tapi sejauh ini tadi yang statement yang sudah dikeluarkan ya secara normatif aja ya mungkin ini hak presiden gitu aja gitu. Tapi tadi kan kembali lagi ke poin awal tadi, panggung belakangnya gimana gitu. Ya, itu dia. Panggung depannya memang ini hak presiden dan seterusnya gitu kan. Nah, nanti kita akan lihat. Kita belum lihat ada katakanlah semacam tadi pergeseran sikap, tapi yang jelas ini sudah
kalau dalam bahasa sepak bola gitu 2-0 lah gitu kira-kira. Jadi kalau Vietnam kemarin 1-0 kan. Jadi ini 2-0 gitu ya. Artinya tentu mereka secara alamiah ya, secara alamiah pasti akan kemudian juga melakukan langkah-langkah. Gitu loh. Artinya saya ingin kembali kepada dulu yang pernah saya sampaikan Kang Ponsen bahwa setelah pelantikan Prabowo kemarin itu ada bahasa begini kan, apakah akan benar terjadi matahari kembar atau salah satu akhirnya kemudian benar-benar yang menjadi matahari yang sesungguhnya gitu. Yang dimaksud adalah antara presiden dengan mantan presiden. Itu saya kira kita harus membuka itu kepada publik sehingga kalau Pak Prabowo sebenarnya dia dipilih oleh masyarakat dengan lebih dari berapa 58% gitu ya ketika pemilu kemarin Pilpres, maka seharusnya dia tidak boleh terbelenggu dengan kemudian mantan presiden tadi sehingga dia benar-benar menjadi matahari tadi itu gitu. Nah ini yang ada, dan jangan lupa bahwa di luar dua persaingan matahari ini ada yang tetap mungkin juga punya pengaruh di luar kelompok tersebut adalah ya Ibu Mega. Nah, nampaknya Bu Mega sekarang sudah agak sedikit geser gitu ya dengan apa namanya dengan Pak Prabowo, sehingga ini menjadi pertanyaan apakah nanti benar-benar matahari yang sesungguhnya itu akan muncul atau tetap matahari yang apa namanya yang sebelumnya itu masih terus berusaha ingin tampil gitu ya. Apakah kemudian dia akan terus muncul? Nah, itu nanti kita akan lihat. Tapi sekali lagi pertanyaannya Kang Ponsen bahwa apapun yang kemudian terjadi dengan elit ini, saya hanya ingin mengatakan ini sebenarnya kan pergeserannya hanya di tingkat elit saja sebenarnya. Ada nggak implikasinya ke rakyat, ke masyarakat? Itu saya kira poin kita. Betul. Itu kita akan bahas di segmen ketiga. Baik, pemirsa Royal TV, luar biasa pembahasan dengan Ustadz Dr. Muhammad Rian bahwa ternyata ada ya konsolidasi di situ dan ada keuntungan yang paling besar yang diterima oleh Presiden Prabowo dengan dukungan dari kelompoknya Abah dan juga kelompoknya Bu Mega. Oleh karena itu, pemirsa, kita akan bahas apakah konsolidasi ini nanti akan membuahkan hasil yang luar biasa untuk negeri kita, ya Indonesia yang kita cintai ini. Kita akan bahas, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Royal TV. Baik, pemirsa Royal TV ngaji ngerti ngahiji. Jangan lupa like, comment, and share. Pembahasan kita masih di pembahasan tentang abolisi, amnesti, konsolidasi ala Prabowo. Nah, kita akan bahas bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Rian. Tadi kalau kita sudah bahas bahwa ternyata apa yang terjadi di sana ada konsolidasi, pemirsa. Konsolidasi yang diharapkan oleh Presiden membuahkan hasil yang tentunya memperkuat posisi presiden. Tapi apakah kuatnya posisi presiden ini juga berimplikasi kepada kesejahteraan, kepada kemakmuran dan sebagainya untuk terutama yang akan dirasakan oleh kita sebagai rakyatnya. Bagaimana Ustadz tentang buah dari konsolidasi ini? Tafadhol. Ada konsolidasi, ya, ada solusi. Gitu mestinya. Ya, idealnya begitu. Setelah gitu kan. Konsolidasi ada solusi. Ya, nah kalau ditarik ke belakang kan tadi ada abolisi, ada amnesti, ada konsolidasi. Ada nggak solusi? Nah, sekarang pertanyaannya, gitu kan. Nah, harusnya ada, Kang Ponsen. Harusnya ada. Poin pentingnya itu. Tapi kita harus melihat ini secara lebih makro bahwa sesungguhnya kalau elit ini sudah memiliki tadi semacam tadilah dukungan yang lebih besar lagi gitu. Dalam hal ini elit ini adalah presiden begitu. Mestinya dia tidak boleh ada semacam keraguan-raguan untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan bangsa ini begitu ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Gitu. Saya katakan di dalam dan di luar negeri karena memang kita sekarang lagi menghadapi proses turbulensi yang sangat luar biasa ya, politik yang begitu dinamis gitu ya. Misalnya katakanlah gini, contoh sederhana yang sekarang sedang banyak diramaikan di masyarakat gitu. Tidak ada angin, tidak ada hujan gitu ya. Tahu-tahu kemudian ada pernyataan
kalau Anda punya rekening gitu, nganggur sekian tahun sekian waktu gitu kan, nanti akan diblokir dan sudah terjadi diblokir. Iya, betul. Orang ribut gitu. Loh, saya ini memiliki rekening itu untuk darurat gitu loh. Kok malah diblokir gitu kan? Gaduh kan yang ada di situ. Maksud saya begini. Pada satu sisi kita melihat bahwa ada upaya-upaya tadi konsolidasi, tapi ternyata kemudian di lapangan itu ya masih boleh dibilang sangat-sangat jauh gitu. Artinya apa? Masa kemudian ada kebijakan seperti ini dan kemudian memaksa presiden itu memanggil kepala PPATK. Dan kemudian apa yang terjadi? Dibatalkan, dibuka lagi. Coba bayangkan ini sekelas kepala PPATK membuat kebijakan seperti ini. Ya Allah. Ini sama dengan yang seperti sebelum-sebelumnya. Ya masih ingat ya dulu kasusnya Pak Bahlil gitu ketika bikin kebijakan yang 3 kilo itu LPG itu. LPG. Wah, rame masyarakat. Batal. Langsung batal lagi yang ada di situ. Ya kemarin juga yang tambang misalnya. Ya, begitu masyarakat ribut baru ini. Maksud saya adalah bahwa apakah kebijakan-kebijakan itu tidak kemudian direncanakan sedemikian rupa sehingga kemudian tidak menimbulkan satu kegaduhan. Ya. Yang kedua memang ya dampaknya itu adalah kepada masyarakat. Begitu. Itu satu, itu contoh yang masih banyak sebenarnya kalau kita contohkan. Yang kedua, Kang Ponsen, ini dari dalam negeri, yang dari luar negeri, karena kita bicara politik pasti bicara politik dalam negeri dan luar negeri. Betul. Hari ini saudara-saudara kita di Gaza sebagai salah satu contoh saja itu mengalami apa yang disebut dengan genosida. Betul. Dan salah satu bentuk genosida itu adalah mereka kemudian dibuat lapar, ya, maksudnya mengalami kelaparan sehingga akhirnya kemudian sampai pada titik di mana kemudian mereka menghadapi maut, gitu. Ya, kalau dalam bahasa kita itu syahid. Tapi maksud saya adalah bahwa jelas-jelas entitas Yahudi itu melakukan upaya ya secara sistematis menggunakan kelaparan ini untuk menjadi alat genosida. Jadi tidak perlu kemudian dibomin, itu juga sebenarnya masih dibomin juga gitu. Ini maksudnya bahwa kondisi ini. Nah, pertanyaannya adalah dalam situasi yang seperti ini dengan power tadi yang semakin besar, akankah gitu Pak Prabowo nanti akan melakukan upaya secara serius? Nah, kita juga tetap ragu gitu. Kenapa ragu? Berdasarkan fakta, masih ingat Kang Ponsen ketika Presiden Perancis ke sini, beliau mengatakan dengan jelas dan itu sangat menyakiti hati masyarakat Indonesia maupun masyarakat Muslim lah secara keseluruhan di dunia khususnya apa? Bahwa Israel itu punya hak hidup, gitu ya. Padahal mereka jelas-jelas penjajah, begitu. Dan yang kedua, solusi yang disampaikan secara internasional, secara formal maksudnya, nanti ini kan ada rencana semacam kayak konferensi lah gitu di Amerika gitu ya. Ini di luar yang tadi PBB tadi itu tentang upaya untuk melakukan semacam pembicaraan tentang Palestina. Tapi sampai hari ini Kang Ponsen saya tidak melihat, apalagi jangan lupa sekali lagi berkali-kali kita sampaikan Indonesia ini negara dengan Muslim paling besar. Betul. Begitu. Apa yang akan dikatakan? Kita sudah berkali-kali sampaikan di di channel kita ini bahwa apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin dunia Islam khususnya maupun termasuk dalamnya adalah Indonesia itu adalah mengirim tentara untuk mengusir penjajah, bukan dua negara gitu kan yang menjadi solusi. Kenapa? Kita sudah berkali-kali sampaikan dua negara itu adalah solusi yang batil. Kenapa? Karena itu ibarat kita dimasukin perampok rumah kita, terus kemudian kita bagi dua rumah itu. Ini sebuah kondisi yang sangat mengerikan. Satu itu Kang Ponsen. Yang kedua adalah kemarin ya masih ingat bahwa kita konon katanya lagi negosiasi dagang. Oh iya, dengan Amerika gitu ya. Hasilnya Kang Ponsen 19-0. Ya saya masuk 19-0. Kalau Amerika ke sini 0%. Nggak dipajak. Nggak dipajak. Kalau kita ke sana 19%. Satu. Itu belum kemudian dipaksa kita. Ya, ini bukan negosiasi sebenarnya, ini adalah pemaksaan. Kita harus beli produk pertanian, produk energi, beli pesawat. Dan terakhir ini masih menjadi perdebatan katanya. Tapi saya yakin-yakinnya bahwa justru Trump itu menukar gitu ya tarif tadi itu dengan meminta agar data WNI ya itu kemudian ditransfer ke Amerika. Coba Anda bayangkan, kita mengalami di sini masih ingat dulu ketika ada PDN Pusat Data Nasional itu bobol. Iya betul. Ya, kemudian seenaknya hackernya bilang pokoknya kalau
tidak bayar 8 juta US dollar, tidak akan saya buka gitu. Itu aja sudah kita kelimpungan. Ini Betul. data yang harusnya menurut undang-undang tentang perlindungan Menjadi data rahasia PDP negara, itu ya. Menjadi rahasia dan hak kita sebagai betul. ini itu akan kemudian perkirakan diberikan gitu ya. Terlepas dari perdebatan yang ada, saya kira pertanyaannya begini. Kembali tadi, konsolidasi ini bisa nggak menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri tadi maupun juga masalah-masalah luar negeri yang tadi itu dalam, kalau bahasa proklamasi, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Artinya apa? Loh, kekuasaannya lagi besar kan? Betul. Apa yang kemudian Dukungan penuh, ditampilkan? Dukungan penuh gitu loh. Misalnya bagaimana agar masyarakat kita ini kemudian tadi bisa segera dibebaskan dari misalnya pengangguran. Ini kan jadi aneh, jadi lucu Kang Ponsen. Misalnya kan ada tadi beredar tadi yang rekening kalau nganggur sekian diblokir. Menteri ATR juga bilang begitu. Kalau tanah nganggur sekian tahun diambil. Pengangguran yang nganggur ya orang-orang yang nganggur bertahun-tahun tidak diapa-apain. Harusnya kan kemudian selesaikan gitu kan. Jadi maksudnya gini, olok-olok ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif, tapi maksudnya adalah itu bagian dari keadaan batin masyarakat yang memang sedang dalam keadaan susah begitu loh. Dan kita punya kewajiban untuk menyuarakan itu, karena bisa jadi mereka tidak bisa menyuarakan itu gitu sebagai bagian daripada tanggung jawab kita, termasuk juga persoalan-persoalan internasional tadi itu. Jadi maksud saya poinnya Kang Ponsen, jangan sampai ini sudah kekuasaan makin besar baik secara internal dalam negeri maupun nanti dia makin pede kan, saya yakin Presiden Prabowo di kancah internasional begitu kan, tapi ternyata tidak memberikan dampak secara fundamental terhadap persoalan-persoalan negeri ini di dalam maupun di luar negeri. Saya kira itu poinnya. Oke. Kalau misalkan ternyata konsolidasi itu tidak membawa dampak buat negeri. Ya. Itu kalau saya kasih skala kemungkinan berdampak atau tidaknya itu dari 0 sampai 10, Ustadz yakinnya berapa? Sampai hari ini saya tidak mengajak untuk pesimis ya. Karena saya senantiasa mengatakan bahwa kalau dalam politik itu kita harus senantiasa mengembangkan apa yang disebut dengan politik of hope. Ya, politik harapan. Dan saya yakin bahwa politik harapan itu ada ketika manakala Islam itu menjadi pandunya, menjadi pemandunya, asasnya dan seterusnya. Nah, ini yang menarik, kaitannya masih dengan kasusnya Tom Lembong tadi itu. Kan dia kaitannya sebenarnya dengan tadi istilahnya mekanisme yang sifatnya kapitalistik yang kemudian dia lakukan sebagai Menteri Perdagangan pada saat itu. Mestinya hari ini itu kemudian kita harus gunakan momentum, sebentar lagi kita akan masuk dalam peringatan ke-80 kemerdekaan, itu untuk kemudian menanggalkan berbagai aturan-aturan yang justru malah makin membuat kita terpuruk di dalam negeri maupun juga kemudian di luar negeri. Artinya apa? Kalau tadi ditanya skala, saya tidak yakin gitu ya hari ini kalau dalam 1-10 mungkin kira-kira 3 gitu ya kira-kira dari 10 gitu. Kenapa? Saya belum yakin bahwa 50% saja itu akan terjadi sebuah political will. Maksudnya gini, dari political power itu mestinya menjadi political will. Betul. Kekuatan apa yang saya harus kemudian selesaikan. Artinya apa? Saya ingin katakan begini. Walaupun saya kemudian memberikan nilai 3 dari 10 gitu ya. Saya ingin katakan harus kita dorong ini. Gitu. Artinya harus kemudian kita ingatkan, tinggalkan aturan-aturan yang justru membelenggu kita tadi di dalam negeri yang dengan sekuler kapitalistik tadi itu, dan juga pragmatisme di luar negeri tadi itu dengan kemudian syariat Islam. Nah, di situ saya kira kebebasan itu seharusnya nanti akan menjadi bermakna, kemerdekaan itu akan menjadi bermakna. Jangan sampai nanti apa yang kemudian sering terjadi di kita gitu ya. Ungkapannya kira-kira begini, kita ini punya banyak tambang Kang Ponsen gitu, tapi setiap 17 Agustusan kita ini cuma narik tambang. Sementara tambangnya asli ditarik orang, kemudian ditarik orang gitu loh. Maksudnya kita hanya main tarik tambang saja, sementara kemudian ini kan ironis itu bagi saya.
Apa ya? Allah Ini 80 tahun loh. Jangan lupa, 80 tahun betul. kalau sebuah usia, ya tentu bukan usia yang sepuh yang ini udah yang matang lah gitu. Matangnya dalam pengertian karena ini kita bicara bangsa, bukan hanya sekedar orang secara usia, tapi 80 tahun itu kita udah punya pengalaman yang luar biasa. Hampir satu untuk, abad. Ya, untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Betul. Gitu loh. Kok malah kemudian justru kita melihat ya, saya melihat dari sisi politik itu bahwa kita malah justru mengalami satu kondisi yang tadi makin rapuh kalau saya ingin mengatakan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan kalau kita ingin nanti 2045 gitu ya, dari 2025 ke 2045 kan berarti kurang lebih 20 tahun yang akan datang. Indonesia emas ya 2045. Jangan sampai orang kemudian tetap mempertanyakan itu, Indonesia emas atau Indonesia cemas. Artinya apa? Kita gunakan momen ini, maksud saya momen abolisi amnesti ini jangan berhenti di euforia. Gitu loh. Untuk para pemimpin ya, cobalah gunakan ya momen ini untuk kemudian melakukan konsolidasi. Silakan aja itu urusan mereka. Tapi ingat bahwa Anda dipilih itu untuk mesejahterakan rakyat, memberikan keadilan bagi rakyat, memberikan yang lebih levelnya lebih tinggi, memberikan keberkahan untuk hidup kita ini di dunia dan akhirat. Ya, gitu. Pertanyaannya kalau kemudian kekuasaan sudah di tangan, kok tidak sampai kemudian kepada tadi nilai-nilai dan harapan-harapan tadi? Pertanyaannya, untuk apa kita berkuasa tapi kemudian justru kita malah tidak menggunakan itu untuk memberikan pelayanan kepada rakyat dengan adil-adilnya, dengan semakmur-makmurnya dan seberkah-berkahnya. Masya Allah. Itu saya kira. Baik. Nah, pertanyaan yang sama Ustadz, ini menarik ya. Kalau saya main-main skala tadi ya, terkait skalanya 3 deh. Ya. Nah, jika misalkan dengan konsolidasi sekarang, lalu misalkan mereka bikin satu policy, lalu policy tersebut misalkan menerapkan syariat Islam, hope-nya itu Ustadz dari 0 sampai 10 skalanya, Ustadz gimana? Ya, kalau saya melihat dari berbagai hal, ini justru kita malah semakin satu sisi kita punya harapan ya tadi, meskipun 3 ya, gitu ya. Tapi saya ingin katakan kalau pada konteks yang lebih fundamental lagi dalam konteks syariah, saya melihat justru belum ada keinginan ke arah situ secara lebih zohir gitu ya, lebih muncul gitu. Ya, karena apa? Karena justru tadi itu yang kemudian terjadi, ini kita sudah 80 tahun, ternyata kemudian keadaan atau kemerdekaan kita itu semakin istilahnya jauh dari harapan. Coba nanti kita lihat insya Allah nanti dalam kesempatan lain kita akan bahas secara lebih detail gitu ya, dari aspek hukum, dari aspek ekonomi, dari aspek kemudian tadi pendidikan, ya, dari aspek kemudian nanti katakanlah pemerintahan gitu ya. Kita bisa melihat hari ini angka korupsi itu ada di mana-mana, begitu ya. Tetapi saya ingin katakan, Kang Punsen, bahwa kalaulah kita nilai ya tidak dengan skala tadi, tapi dengan skala kualitatif aja, masih sangat jauh. Gitu loh, masih sangat jauh. Tetapi bukan itu menjadi alasan untuk kita pesimis. Gitu. Itu poinnya. Artinya apa? Bahwa berarti ini adalah PR kita, jangan kemudian terlena, jangan kemudian kita merasa, wah kita udah merdeka nih 80 tahun nih. Kayak apa kalau bahasa orang itu, kalau raja itu kipas-kipas udah ini kan gitu. Saya teringat ini sedikit aja, Kang Ponsen. Kemarin saya ingat ada dulu, masih ingat kan, kita ada seorang anak kecil, penyanyi kecil maksud saya, yang saya lupa namanya, yang dulu menyanyikan lagu Rungkat, ya mungkin masih ingat, ya, beberapa mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu ya, saya lupa gitu. Dalam satu wawancara, dia anak ini kasihan sekali karena ternyata dia begitu dapat banyak job gitu ya, banyak istilahnya pendapatan lah begitu. Tapi kemudian keluarganya ternyata sangat kalau bahasa sangat rapuh lah begitu kira-kira. Sehingga sekarang itu dia menjadi sangat memprihatinkan gitu. Ya Allah. Saya ingin menggunakan kata tadi itu, dia nyanyi lagu Rungkat. Gitu ya. Rungkat kita tahu intinya itu adalah ya pokoknya keadaan negatif lah begitu kira-kira gitu. Nah, maksud saya itu jangan sampai kita kemudian nanti ketika
peringatan kemerdekaan, ya itu kemudian kita nanti sebenarnya tidak mendapatkan tadi makna kemerdekaan itu. Padahal kemerdekaan yang kita harapkan ini justru nanti harapannya adalah untuk menjadi bekal kita untuk lompatan ya segera, gitu loh, agar jangan sampai kemudian nanti keadaan ini terus seperti ini dan kemudian kita terjebak nanti dengan euforia tadi konsolidasi yang ternyata itu bukan ke arah solusi, tapi malah justru kita kita khawatir nanti kita malah justru akan semakin jauh dari harapan-harapan tadi itu. Terakhir Ustaz. Ya. Untuk mendapatkan harapan tersebut dan juga masyarakat juga ikut andil ke dalamnya, sampai kita mendapatkan hasilnya keberkahan dari Allah. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kuncinya satu, kita harus senantiasa istiqomah menggunakan Islam, ya sebagai sudut pandang kita, perspektif kita, termasuk ketika kemudian kita menilai tadi perilaku elit tadi itu, agar jangan sampai nanti kita berhenti hanya di abolisinya, di amnestinya, di konsolidasinya termasuk tadi itu, ya karena tadi itu bagian dari istilahnya ya sesuatu yang mereka biasa mainkan ya begitu itu kalau dalam politik sekuler itu, tetapi kita harapkan ya jangan sampai kemudian momen yang bagus ini itu justru kemudian kita tidak membawa Islam. Jadi bawalah Islam ke kekuasaan. Saya ingat kata-kata seorang Khalifah Umar bin Khattab yang saya kira sangat relevan untuk kemudian kita kutip. Beliau mengatakan tafaqahu qabla an tasudu. Gitu ya. Fahamilah Islam ya sebelum Anda kemudian berkuasa. Jadi artinya apa? Kalau Anda sudah berkuasa, dengerinlah Islam. Jangan kemudian menafikan apalagi meminggirkan. Kalau Pak Prabowo tadi ingin merangkul kekuatan ya yang ada di tengah-tengah masyarakat, jangan pernah kemudian bermain-main dengan Islam. Agar kemudian nanti umat ini tidak merasa kemudian ternyata sama aja tuh dengan yang sebelumnya gitu kan. Ya, artinya sebagai seorang leader dia harus kemudian memiliki satu arah yang semakin ke arah Islam atau pilihannya ya, atau sebaliknya justru malah kemudian meninggalkan Islam. Nah, kalau itu yang kemudian dilakukan, di situ saya kira kita bisa makin menyalakan api harapan. Kalau kita bicara api kemerdekaan, maka kemerdekaan yang hakiki itu adalah seperti yang sampaikan oleh seorang panglima perang ya kaum muslimin ketika dia datang ke satu negeri, dia mengatakan kami datang di sini untuk membebaskan penduduknya ya dari menyembah ya kepada manusia, kepada ya Tuhannya manusia gitu. Jadi artinya apa? Bahwa kita berharap bahwa hanya dengan Islam saja. Makanya jangan pernah kemudian momen kemerdekaan ini nanti ya dan momen konsolidasi ini menjadi malah makin jauh ya dengan Islam. Nah, dengan itulah kita punya harapan dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kontribusi dan tanggung jawab kita untuk para pemimpin ini agar nanti apa yang kita harapkan tadi semakin bisa kita lakukan. Dengan Islam yang kafah, insya Allah Indonesia akan berkah. Masya Allah. Saya kira itu. Oke, baik. Luar biasa, pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Rian kepada kita semua, bahwa apa yang terjadi sekarang ini ada konsolidasi, dan konsolidasi itu hasil dari tadi adanya abolisi dan juga amnesti. Berharap akan ada solusi, dan solusi yang kita harapkan tentunya adalah solusi kembali kepada kehidupan Islam. Kami di sini menyampaikan ini kepada para pemerintah atau para pemimpin yang ada di negeri ini tidak lain karena kasih sayang kami kepada mereka. Karena kita semua tentunya di yaumul hisab akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para pemimpin akan ditanya oleh Allah dengan apa, dengan cara apa kalian memimpin negeri kalian. Tentunya kita berharap hanya dengan Islamlah negeri ini bisa dijalankan. Oleh karena itu pemirsa, yuk kita sama-sama berjuang. Kita semua berjuang sama-sama. Pemirsa, share ini videonya biar bisa ditonton dan dipahami oleh semua masyarakat, khususnya kaum muslimin yang ada di negeri kita. Oleh karena itu, saya Ponsensi Prawito bersama dengan kerabat kerja Royah TV mohon undur diri. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Silahkan di-share ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah.